Periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini. Karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun. Terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, gimana juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat.
pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira tantangan kekhawatiran KPI Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua bidang FFI. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah di pusat dan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film Dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan
mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku udah tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum tiga jari. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar,
Jadi ambil kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih Ketua Pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu.
Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Ya. really mikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir. Semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dibiasakan. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detiknya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay gitu, mungkin yang
dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya di Cinema Pictures dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia presentasi malah kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta itu, ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang terkali. Senyum tiga jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah,
Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya, dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira tanggapan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku, dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan, atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat, yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya, aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum 3 jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak.
Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu
energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing. Nah itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran KPI bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. pilih pikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. KPI yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah FFI akan ke sekolah utamanya ke daerah-daerah yang bisa dikontrol. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. dan rasa puas belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga
kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang kalau komentarnya partner Umay yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris? Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut.
Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih Ketua Pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kita tangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai
kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. pilih mikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir. Semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay yang
dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya di Cinema Pictures dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta itu, ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum 3 jari. Kak kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah,
Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira tantangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris
Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepet juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar
kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing ya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kita tangan kekhawatiran KPI ini bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri ini itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang udah dipikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana kan? Bisa Itu- jelas lagi kan? Ya, itu Sekolah-sekolah FFI akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. sudah merasa puas belum sih kak film dengan semua pencapaian.
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat meeting itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancing ya, itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu, kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu dijelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat politiknya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Prilly. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, kita aja. thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Kak, Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepet juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokusnya? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira dengan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam FFI.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang susah dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepet sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sampai Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu yang tidak sinematografi gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu. Karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak.
Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you, kita thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar
baru juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing ya, itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira-kira dengan kekhawatiran KPI ini bisa menjalankan sebagai pelaksana? Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. pilih pikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian.
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite, pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tangan kekhawatiran Kak Prilly pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Berdasarkan efektif dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really dipikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi efektif ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah KFFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang besar di Solo. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. dan rasa puas belum suka film dengan semua pencapaian Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua
pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu yang sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu,
Ketua Komite, Prilly Latukonsina. Ketua Pelaksana, Budi Irawanto. Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin. Ketua Sekretariat, Gita Farah. Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri. Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur. Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti. Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya, dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku, dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan, atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua bidang nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi kan? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak main film dengan semua pencapaian sekarang? Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing ya kan? Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum tiga jari. Kak, kiri, Kak. Yang ngobrol sama Kak,
Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite, pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu
aku energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira tanggapan kekhawatiran KPI nggak bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. dipikirin? Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. KPI yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga
kita produserin, jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada tampil apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut.
Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih Ketua Pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kita tangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku pastikan kerja keras mereka itu biasa gitu.
dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Pendekatan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. really mikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini dan kerjaan yang lain setuju ya udah.
komentarnya partner Umay itu yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya di Cinemaku Pictures dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta itu, ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Kak kiri Kak. Dia ngobrol sama Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian,
Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kapri ini akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing, ya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kita tangan kekhawatiran Kapri ini bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu, aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang susah dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat politiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kapri ke yang itu kali. Senyum 3 jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kapri. Aktris
Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly
akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancing ya, itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira-kira kekhawatiran Kapri ini kan bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Dekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang gitu. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- dijelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. sudah merasa puas belum sih Kak film Dengan semua pencapaian Eh,
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser.
Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tanggapan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Ya. pilih pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih, jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Eh, merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada tamu apa lagi gitu. Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya Kak. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat April akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kedatangan kekhawatiran KPI bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak FFV akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dibiasakan. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay yang tidak sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Dulu foto.
Prilly. Seru mancing ya. Ini boleh kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak kiri kak. Dia ngobrol sama Kak Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga
proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. kedatangan dan kekhawatiran Kapri ini bisa menjalankan sebagai ketua pelaksana Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana, kata Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, ini itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang udah dipikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri ini yang ke sekolah-sekolah gimana kan? Bisa Itu- jelas lagi kan? Ya, itu Sekolah-sekolah FFI akan ke sekolah utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih kak main film Dengan semua pencapaian. Eh,
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah aku ambil. Dan komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema itu gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget. Jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, baru juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak FFP akan ke sekolah terkait, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detiknya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah aku ambil. Komentarnya partner Umay itu yang si nama gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Prilly. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Enggak
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah KFFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu mungkin yang dan sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Dulu foto.
Kak Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Thank you. Kak, kiri, Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly
akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira tanggapan kekhawatiran KPI Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really dipikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua bidang nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, itu nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film Dengan semua pencapaian Eh,
ngerasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser.
Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang ya, dipikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih, jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak, film dengan semua pencapaian sekarang kita? Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu percaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku udah tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak sebenarnya kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendi Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film, terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira dengan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dengan sekolah. ya seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu, karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak, foto.
Really. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri, Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite, pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin tidak
proses pembuatan film sekarang dari Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. kedatangan kekhawatiran KPI ini Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Pendekatan efektif dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. KPI yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya, itu Sekolah-sekolah FFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film Dengan semua pencapaian Eh,
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay gitu, mungkin yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum 3 jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku memproduserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat. Gimana Kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. really dipikirin? Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih, dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah aku Dan komentarnya partner Umay itu mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendi Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu, apakah dia yakin dari ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget. Jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah KFFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang sudah di Solo. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu mungkin yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Foto.
Dulu mah bapak Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh banget. nggak? Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri, Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, di mana tidak
proses pembuatan film sekarang dari Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira tanggapan kekhawatiran KPI Pak bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Ya. pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi kan? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film Dengan semua pencapaian Eh, merasa
namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser.
Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly
Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku, dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan, atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Pendekatan efektif dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya, pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFV ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih, jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong, kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
Jadi ambil gitu kata Kak Reza, cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you. 3 jari. Thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran KPI Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay mungkin yang tidak sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Foto.
Nggak really. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri, Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepet juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka.
Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing. Nah itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira ada kekhawatiran KPI ini bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana, Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah FFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya
luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin, jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza, cuma ya dari harus disiplin waktu sih, dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you. tiga jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian,
Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira-kira dengan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku pastikan kerja keras mereka itu biasa gitu.
dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih, jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang ya. really mikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum rasa belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Rumai itu yang
dan sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Dulu foto. Prilly. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah,
Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget. Jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat April ini akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokusnya? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran KPI ini Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis, nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay gitu, yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu, karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak Prilly kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Kak. Aktris
Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka,
aku energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran KPI ini bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Kedekatan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang perlu dipikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite FFI. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah terkait, utamanya ke daerah-daerah yang besar dan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga
kita produserin, jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay mungkin yang sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut.
Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih Ketua Pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan kok. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira tangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku pastikan kerja keras mereka itu biasa gitu.
dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu. Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini dan kerjaan yang lain setuju ya udah.
komentarnya partner Umay yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya di Cinemaco Pictures dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta itu, ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Kak kiri Kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian,
Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kapri ini akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancing, ya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kita tangan kekhawatiran Kapri ini bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak
ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu, aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang secara teknis, nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. ya, next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu dengan dan sinema itu gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kapri ke yang itu kali. Senyum Thank you, 3 jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Kak. Aktris
Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepet juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk bekerja
berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira-kira kekhawatiran Kapri ini kan bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang gitu. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. sudah merasa puas belum sih Kak film Dengan semua pencapaian Eh,
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu yang sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak Prilly kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Prilly. Seru mancing dari kanan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser.
Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tanggapan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Pendekatan efektif dengan masyarakat sendiri ini itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Ya. really dipikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi efektif ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih, jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Eh, merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya Kak. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget. Jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana, Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite.
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum rasa puas sih Kak, film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar lagi deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak.
Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Ke kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, 3 jari. thank you. Kak, kiri, Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga.
tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat April ini akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar bareng juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat. Gimana Kak cara bagi fokusnya? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira-kira kekhawatiran Kapri ini kalau bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana, Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Dekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja, dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kapri ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah utamanya ke daerah-daerah besar di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. dan rasa puas belum suka film
dengan semua pencapaian? Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu yang tidak sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Foto. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat. Gimana Kak cara bagi fokusnya, karena kan banyak banget kayak main film terus mancing ya, itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lain. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Sudah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Prilly. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu sekali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu, apakah dia yakin dari ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam Enggak,
nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas belum sih Kak? Film udah dengan semua pencapaian Eh, merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Kalau komentarnya partner Umay itu mungkin yang dan sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam. Dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Terima kasih. Foto dulu Kak. Foto. Dulu foto.
Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. kita jar. Thank you. Kak, kiri, Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget. Jadi sejauh ini aku tidak menemukan
kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat April ini akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. kira tanggapan kekhawatiran KPI Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua bidang nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film dengan semua pencapaian Eh,
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Thank you. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film, terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena
komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada tiap yang Ya. pilih pikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dengan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak? Film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Kok dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya, terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu, dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku udah tanggung jawab baru nih ketua pelaksana, jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. Kak. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin dari ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan loh. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kedatangan kekhawatiran Kak Prilly bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite FFI. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup
jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong, kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku udah tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Foto.
Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri, Kak. Yang ngobrol sama Kak, Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga
proses pembuatan film sekarang jadi Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya. Kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya. Itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. kedatangan kekhawatiran KPI ini bisa menjalankan Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Kedekatan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang really pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film dengan semua pencapaian.
merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada tampil apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Setelah komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan? Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui,
Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin dari ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film. Habis itu sekarang masuk ke dalam komite, pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin tidak proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira dan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya karena
komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri ini itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Ya. really dipikirin. susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir. Semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua umum dalam nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah-sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang susah dijangkau. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. juga merasa puas dan suka main film dengan semua pencapaian Eh, merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu. Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar.
Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan kalau komentarnya partner Umay itu yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya di Cinema Pictures dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya. Ada waktunya untuk pengumuman duta itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini,
FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kira-kira kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana, Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, Prilly itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang Prilly pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup
jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya itu Sekolah-sekolah Kak, FFV akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis, karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum rasa puas sih Kak, film dengan semua pencapaian sekarang. Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di sini? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFV, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat publiknya sebenarnya. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay itu dengan dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Dulu foto.
Prilly. Seru mancing ya. Iya, keren Ini boleh banget. kanan dulu kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak kiri kak. Yang ngobrol sama Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira Cenur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, kita udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri.
banyak hal-hal yang bisa aku dapet, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira tantangan kekhawatiran KPI ini bisa Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim. Dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. dipikirin? Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya. Dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi ini yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah ya, utamanya ke daerah-daerah yang bisa di sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Belum merasa puas, belum suka film Dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada tampil apa lagi di situ?
apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Dan komentarnya partner Umay itu yang dari sinema gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinemaku Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang akan Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. Kak. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. tiga jari. Thank you. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar,
Jadi ambil kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih Ketua Pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi Ketua Pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng, Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih, dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kita tangan kekhawatiran Kak Prilly Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan, atau mungkin
akunya banyak miss, jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih, jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. really mikirin. Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Tapi yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu- jelas lagi nggak? Ya, itu Sekolah-sekolah Kak, FFP akan ke sekolah utamanya ke daerah-daerah yang besar dan sekolah. ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun. Karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. udah merasa puas belum sih Kak film dengan semua pencapaian sekarang Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu. Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ditanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Sekarang komentarnya partner Umay mungkin yang dari sinema Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini.
ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Pilih. Seru mancing ya kan. Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak, kiri Kak. Dia ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latuconsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latuconsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian.
Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat pilih dulu. Apakah dia yakin jadi ketua pelaksana? Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepet juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat April akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar? Kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film terus mancingnya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir. Jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar. Kira-kira kekhawatiran KPI Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin? susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu list dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya, karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. KPI yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi nggak? ya, itu Sekolah-sekolah KFFI akan ke sekolah
UKM, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dijangkau. Ya, seperti yang aku bilang, secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalanin dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah, kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah merasa puas belum sih Kak film dengan semua pencapaian sekarang kita? Merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. Mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja. Kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Lili, boleh tahu dong, kan kamu juga sudah dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah. Komentarnya partner Umay itu yang dari sinema iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinemaco Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah, dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Foto. Pilih. Seru mancing ya kan? Ini boleh. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you, tiga jari. thank you. Kak. Kiri Kak. Yang ngobrol sama Kak. Aktris Prilly Latuconsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI.
Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain. Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar, kemarin juga proses pembuatan film sekarang jadi? Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di Komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu
luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana kak cara bagi fokus? Kan banyak banget kayak main film terus mancing ya itu gimana bagi waktunya? Itu karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tangan kekhawatiran Kapri ini bisa Pasti khawatir banget ya awalnya karena komite sebelumnya adalah Reza Rahadian, ketua pelaksana kita Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku saksikan kerja keras mereka itu biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal deket sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru Mendekatkan FFP dengan masyarakat sendiri, Prilly, itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang ya. Prilly pikirin? Susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFP ke masyarakat. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir, semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus lainnya. Berarti ini salah satu bis dalam hidup kamu juga sih jadi ketua komite. Nggak masuk ke list ya. Aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu nggak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu jelas lagi kan? ya, itu Sekolah-sekolah Kak FFP akan ke sekolah KF, utamanya ke daerah-daerah yang bisa dimasuk. ya, seperti yang aku bilang secara teknis nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan rotu atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Dan rasa puas belum suka film dengan semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi di situ? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFP, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Prilly, boleh tahu dong kan kamu juga sebenarnya dekat sama Reza gitu. Waktu dipercaya untuk ini,
kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Oh, aku langsung telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu sama Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah aku ambil. Dan komentarnya partner Umay yang sinema gitu gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinema Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Satu pertanyaan terakhir. Ada kepikiran kayak berarti kan ada pernah jadi duta, sudah kepikiran akhirnya kita ada calon aktor atau aktris yang Udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Foto dulu Kak. Really. Seru mancing ya kan. Iya, keren Ini boleh. banget. Kanan dulu, kanan. Kak Prilly ke yang itu kali. Senyum Thank you. tiga jari. Kak, kiri Kak. Yang ngobrol sama dia. Aktris Prilly Latukonsina terpilih menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia, FFI, periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Komite FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026 ini pun diketuai oleh aktor Aryo Bayu yang menggantikan kepemimpinan Reza Rahadian. Jabatan barunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Prilly yang dulunya pernah didapuk menjadi duta FFI. Ia pun bercerita bahwa ketika ditawari oleh Aryo Bayu menjadi ketua pelaksana, ia tak langsung menerimanya. Aktris kelahiran tahun 1996 ini mempertimbangkannya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan beberapa orang, termasuk Reza Rahadian. Prilly mengaku sempat bertanya kepada Reza Rahadian tentang komitmen waktu dalam komite FFI. Aku langsung telepon, Reza, saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, aku pasti konsultasi dulu ke Kak Reza karena kita dekat sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira gimana secara waktu, kata Prilly ketika ditemui setelah konferensi pers peluncuran FFI 2024 di 21 Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Mantan kekasih Maxime Boutir ini merasa khawatir karena kesibukannya yang sudah cukup padat. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina masih aktif sebagai aktris dan kini juga sedang disibukkan menjadi produser. Kesibukannya ini membuat Prilly merasa khawatir tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dengan baik. Namun, setelah berdiskusi dengan Reza Rahadian, Prilly mendapatkan nasihat dan semangat yang mendorongnya untuk menyanggupi jabatan tersebut. Pas aku cerita, Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil, kata Kak Reza, jelas Prilly. Prilly juga mendapatkan gambaran tentang pekerjaannya setelah berkonsultasi dengan Reza. Pada akhirnya, Prilly memiliki rasa percaya diri untuk mengemban tugas sebagai ketua pelaksana FFI periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Bintang film ketika berhenti di sini ini akhirnya semakin yakin setelah mengkomunikasikan tugas barunya ini ke partner-partner kerjanya di proyek lain.
Cuman ya harus disiplin waktu sih dan udah dijelasin gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain aku juga langsung menginformasikan bahwa aku ada tanggung jawab baru nih ketua pelaksana jadi harus bagi waktunya ke sini dan kerjaan lain setuju. Ya udah aku ambil, pungkas Prilly. Sebagai informasi, Komite FFI baru saja mengumumkan tema untuk perhelatan Festival Film Indonesia 2024. Tema yang diusung FFI 2024 adalah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Melalui tema ini, FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Dalam kesempatan ini, turut diperkenalkan pula Komite FFI tahun 2024 sampai tahun 2026 yaitu Aryo Bayu, Ketua Komite, Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana, Budi Irawanto, Retua Bidang Penjurian, Mendy Marahimin, Ketua Sekretariat, Gita Farah, Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha, Praditya Novitri, Ketua Bidang Acara, Nazira C. Nur, Ketua Humas Acara, dan Michael Ratnatwijanti, Ketua Humas Penjurian. Oke, kita mulai 8 menit dari sekarang, gas. Kita lihat Prilly dulu, apakah dia yakin jadi ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar. Tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal seperti Kak Nazira, aku udah kenal Kak Aryo juga, itu udah pernah main film bareng. Kak Gita, dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly